Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Dai Channel. Pada konten kali ini saya akan sharing lagi kepada Anda, dan saya tetap mengambil referensi dari kitab Nahwul Wadi Juz 2. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan sekarang di subscribe, insya Allah bermanfaat. Dan ini adalah merupakan kelanjutan dari video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahwalu bina'il fi'lil madhi, ini menerangkan beberapa hal dari makninya fi'il madhi. Jadi sekarang itu menerangkan makni dari fi'il madhi. Karena fi'il madhi itu ada kalanya mabni fathah, ada kalanya mabni dhammah, dan ada kalanya mabni sukun, seperti itu. Seperti apa contohnya? Al-qaidatu, ini kaidah. Al-fi'lul madhi, yang dinamakan fi'il madhi. Yubna, ini dimabnikan. Apa itu fi'il madhi? Al-fathi, atas fathah. Jadi disebut di dalam kaidahnya fi'il madhi itu mabni. Pada dasarnya fi'il madhi itu adalah mabni fathah, seperti lafaz istaddal bardu, farol ghubaru, nazalal matoru. Jadi lafaz istadda, lafaz saro, lafaz nazalah ini adalah mabni fathah, seperti itu. Jadi istadda, faro, nazalah ini adalah mabni fathah. Illa idza tasalat, kecuali apabila bersambung bihi dengan fi'il madhi wawul jama'ati, apa wa jama', fayubna, maka dimabnikan apa itu fi'il madhi ala dhammi, atas dhamma. Kecuali apabila fi'il madhi itu bersambung dengan waw jama', maka fi'il madhi itu mabni dhamma. Seperti lafaz al-auladu la'ibu, ar-rijalu safaru, al-ummalu ta'ibu. Jadi la'ibu ini adalah fi'il madhi mabni dhamma. Kenapa mabni dhamma? Karena bersambung dengan waw jama'. Jika lafaz la'ibu ini tidak bersambung dengan waw jama', dibaca la'ibah, seperti itu. Terus safaru ini adalah fi'il madhi mabni dhamma. Kenapa mabni dhamma? Karena bersambung dengan waw jama'. Juga lafaz ta'ibu ini adalah fi'il madhi juga mabni dhamma, karena bersambung dengan waw jama'. Asal dari lafaz ta'ibu itu adalah lafaz ta'ibah, seperti itu. Awita sholat, atau bersambung di dengan fi'il madhi at-ta'ul mutaharrikatu, apa ta' mutaharrik, au nunun niswati, atau apa nun niswah, au na, atau dhamirna, ad-dallatu, yang menunjukkan alal fa'ili, atas fa'il, fayubna, maka dimabnikan apa itu fi'il madhi ala sukuni, atas sukun. Kemudian apabila fi'il madhi bersambung dengan ta' mutaharrik atau ta' yang hidup, atau bersambung dengan nun niswah, atau bersambung dengan dhamirna yang menunjukkan atas fa'il, maka fi'il madhi itu dimabnikan sukun, seperti itu. Sekali lagi, apabila fi'il madhi bersambung dengan ta' mutaharrik, bersambung dengan nun niswah, atau dengan nun perempuan, atau bersambung dengan na yang menunjukkan fa'il, maka fi'il madhi itu adalah mabni sukun, seperti itu. Contoh fi'il madhi yang bersambung dengan ta' mutaharrik seperti lafaz fatahtul baba, saya membuka pintu. Tawaqqaftul qurrata,
Akhadtu jaizatan. Jadi lafaz fatahtu ini adalah fi'il madhi mabni sukun. Kenapa fi'il madhi mabni sukun? Karena lafaz fatahtu itu bersambung dengan ta mutaharrik. Taknya tu ini adalah ta mutaharrik, taknya hidup. Atau lafaz talaqqaftu ini adalah fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan ta mutaharrik. Juga lafaz akhadtu ini adalah fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan ta mutaharrik. Yang dinamakan ta mutaharrik itu taknya adalah berharkat, tidak mati, seperti itu. Jadi fatahtu itu bersambung dengan ta mutaharrik. Terus talaqqaftu, akhadtu itu semuanya bersambung dengan ta mutaharrik, maka dimabnikan dhammah. Itu contoh dari fi'il madhi yang bersambung dengan ta mutaharrik. Kemudian contoh fi'il madhi yang bersambung dengan nun niswah. Contoh dari fi'il madhi yang bersambung dengan nun niswah seperti lafaz al-banatu ta'allamna, al-ummahatu ata'na auladahunna, al-fatayatu rattabna. Jadi lafaz ta'allamna ini adalah fi'il madhi mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena bersambung dengan non niswah. Jadi non dari lafaz ta'allamna itu namanya non niswah. Ata'na itu juga fi'il madhi mabni sukun bersambung dengan non niswah. Begitu juga lafaz rattabna itu fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan non niswah. Kemudian contoh dari fi'il madhi yang bersambung dari dhamir na yang menunjukkan atas fa'il seperti lafaz kharajna, kami keluar ilal hukuli, ke sawah. Terus lafaz intasyaqnal hawa'a an-naqiyah, kemudian qata'nal azharu. Jadi lafaz kharajna ini adalah fi'il madhi yang bersambung dengan na yang menunjukkan atas fa'il, maka kharajna ini mabni sukun. Terus lafaz intasyaqna, terus lafaz qata'na itu semua fi'il madhi yang bersambung dengan na yang menunjukkan dengan na yang menunjukkan atas fa'il. Jadi itu semua adalah mabni dari fi'il mudhari'. Terus sekarang pindah kepada mabninya fi'il amar. Ahwalu bina'il amri ini menerangkan hal-hal dari mabninya fi'il amar. Al-qaidatu, qaidah. Yubna dimabnikan fi'lul amri, apa itu fi'il amar, ala sukuni, atas sukun. Idza kana, apabila ada apa itu fi'il amar sahihal akhiri, ini sahih akhir. Walam yattasil, dan tidak bersambung bihi dengan fi'il amar syai'un, apa sesuatu. Artinya fi'il amar itu mabni sukun. Apabila fi'il amar sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu. Jadi fi'il amar yang sahih akhir itu dan tidak bersambung akhirnya dengan huruf ilat, maka mabni sukun. Seperti lafaz tamahal asnanaka ba'dal akli. Terus tamahal fi syairika istami' nushat tabibi. Jadi lafaz tamahal, lafaz istami' ini adalah contoh dari fi'il amar sahih akhir, maka tamahal ini adalah fi'il amar mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena tamahal ini tidak bersambung dengan huruf ilat yang berupa waw, berupa alif, atau berupa ya. Jadi sekali lagi fi'il amar itu apabila sahih akhir maka mabni sukun, seperti itu. Wa kadzalika, dan begitu juga idza tasalat, apabila bersambung bihi dengan fi'il amar nunun niswati, apa nun niswah,
Begitu juga fi'il amar itu dimabnikan sukun apabila bersambung dengan non niswah. Contoh fi'il amar yang bersambung dengan non niswah seperti lafaz istashaqna, mubakiratin, ajidna tawhat tu'ami, hardibna auladakunna. Jadi sekali lagi lafaz istashaqna ini, lafaz ajidna, lafaz hardibna itu semua fi'il amar mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena bersambung dengan non niswah. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wayubna dan dimabnikan apa itu fi'il amar alal fathi atas fathah. Idza tasolat ketika bersambung bihi dengan fi'il amar non taukiti. Apa itu non taukid? Jadi fi'il amar itu dimabnikan fathah apabila fi'il amar itu bersambung dengan non taukid, baik itu non taukid sakilah, baik itu non taukid khafifah. Jadi sekali lagi, fi'il amar yang bersambung dengan taukid sakilah, non taukid khafifah, maka fi'il amar itu mabni fathah. Contoh non taukid sakilah seperti lafaz, contoh fi'il amar yang bersambung dengan non taukid sakilah seperti lafaz tajannabannal mizahal katsira, alziranna ikhwanaka bil ma'rufi, ukhrujanna ilal hukuli. Jadi lafaz tajannabanna ini adalah fi'il amar, ashiranna ini fi'il amar, ukhrujanna ini fi'il amar mabni fathah. Karena apa mabni fathah? Karena bersambung dengan non taukid khafifah. Kenapa? Asal dari lafaz dari tajannaban itu adalah tajannab seperti itu. Terus asal dari lafaz ashirun itu ashir. Asal dari lafaz ukhrajan itu adalah lafaz ukhrud. Nah, itu contoh ini adalah fi'il amar mabni fathah karena bersambung non taukid khafifah. Terus contoh fi'il amar yang bersambung dengan non taukid khafifah seperti lafaz ihfadon, ahsinan, auqidan. Jadi lafaz ihfadon, lafaz ahsinan, lafaz auqidan, semua ini adalah fi'il amar mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Karena bersambung dengan non taukid khafifah. Seperti itu. Terus selanjutnya wayubna dan dimabnikan apa itu fi'il amar ala hadfi harfil illati dengan membuang huruf ilat. Idza kana apabila ada apa itu fi'il amar mu'talal akhiri, ini mu'tal akhir. Kemudian fi'il amar dimabnikan dengan membuang huruf ilat. Selanjutnya ada fi'il amar yang membuang huruf ilat. Apabila fi'il amar mu'tal itu artinya kalau akhirnya fi'il amar tersebut memakai huruf ilat yang berupa alif atau ya atau waw seperti itu. Contoh seperti lafaz al-kisyabakatah ya soyad. Terus lafaz ud'ut tabibah taharrat sidqah fima taqulu. Jadi alki ini adalah fi'il amar mabni membuang huruf ilat. Kira-kira yang dibuang dari lafaz alki itu adalah huruf ilat yang merupakan iya, seperti itu. Terus selanjutnya lafaz ud'u. Ud'u ini adalah fi'il amar mabni membuang huruf ilat. Kira-kira yang dibuang dari lafaz ud'u itu adalah huruf ilat waw. Jika saja wawnya tidak dibuang, lafaz ud'u itu dibaca ud'u seperti itu. Terus kemudian lafaz taharra sidqa fi ma taqulu. Taharra ini adalah fi'il amar mabni membuang huruf ilat. Kira-kira kalau tidak dibuang lafaz taharra, yang dibuang itu merupakan alif
Seandainya tidak dibuang, lafaz taharro itu dibaca taharro, seperti itu. Terus selanjutnya wayubna, dan dimabnikan apa itu fi'il amar ala hadfin nuni, atas membuang nun. Idza tasalat, apabila bersambung bihi dengan fi'il amar, alif husnain, apa itu alif tasniyah, aw waw jam'atin atau waw jama', aw ya mukhatabatin atau ya mukhatabah. Selanjutnya fi'il amar dimabnikan membuang nun. Ada fi'il amar membuang nun apabila fi'il amar tersebut bersambung dengan alif tasniyah, bersambung dengan waw jama', dan bersambung dengan ya mukhatabah. Jadi sekali lagi, fi'il madhi apabila fi'il amar kalau bersambung dengan alif tasniyah, waw jama', ya mukhatabah, maka mabni membuang nun, seperti itu. Contoh fi'il amar yang bersambung dengan alif tasniyah seperti lafaz iftaha nawafidal hujra, akrima duyufakuma, uzuza syajaratan nabaqi. Jadi lafaz iftaha itu adalah fi'il amar mabni membuang nun. Kenapa mabni membuang nun? Karena bersambung dengan alif tasniyah. Juga lafaz iftaha ini adalah mabni membuang nun karena lafaz iftaha itu bersambung dengan alif tasniyah. Juga lafaz akrima atau lafaz uzuza itu semuanya itu fi'il amar mabni membuang nun. Kenapa mabni membuang nun? Karena bersambung dengan alif tasniyah. Terus contoh fi'il amar yang bersambung dengan waw jama'. Sekarang contoh dari fi'il amar yang bersambung dengan waw jama' seperti lafaz ijma'u thamarul bustan, istahimu fin nahri, ukhruju ilal hukuli. Jadi lafaz ijma'u ini adalah fi'il amar mabni membuang nun. Kenapa membuang nun? Karena ijma'u ini bersambung dengan waw jama'. Terus istahimu ini adalah juga fi'il amar, mabninya apa? Mabninya membuang nun karena bersambung dengan waw jama'. Terus lafaz ukhruju ini adalah mabni membuang nun juga karena bersambung dengan waw jama'. Jadi lafaz ijma'u, istahimu, ukhruju, waw yang berada di lafaz ajma'u, di lafaz istahimu, di lafaz ukhruju itu namanya waw jama'. Contoh yang terakhir, contoh fi'il amar yang bersambung dengan ya mukhatabah seperti lafaz ihfadhi durusaki, aghliki babadar, rattibi athathal hujur. Jadi ihfadhi ini adalah contoh dari fi'il amar mabni membuang nun. Kenapa mabni membuang nun? Karena lafaz ihfadhi ini bersambung dengan ya mukhatabah. Jika nunnya tidak dibuang, lafaz ihfadhi ini dibaca ihfadhina, seperti itu. Juga lafaz auliki ini adalah fi'il amar mabni muang nun. Kenapa mabni membuang nun? Karena bersambung dengan ya mukhatabah. Jika saja nunnya tidak dibuang, dibaca aulikina. Itu saja, semoga bermanfaat, dan apabila ada pemahaman atau makna-makna yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini bermanfaat, silahkan di like, share, komen, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan doa terbaik dari saya mendoakan Anda, semoga Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya,
Bagi teman-teman yang belum mendapat jodoh, semoga cepat mendapat jodoh. Bagi teman-teman yang belum mendapat keturunan, semoga saja cepat dapat keturunan. Ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.